Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial melakukan perbaikan pada aki yang sudah lemah alias aki yang sudah drop tidak kuat untuk starter motor. Seperti pada video ya, terlihat daripada hurung starter lemah kalah kakak kerejepan lampuna. Nah, kita ukur dulu, ternyata voltasenya ada di 11,3 volt barayanya. Nah, disclaimer dulu sebelum melakukan penggantian. Langkah ini bisa 100% berhasil ataupun bisa 100% gagal. Kenapa? Karena tergantung kondisi aki yang diperbaiki. Seperti itu barayanya. Kita langsung eksekusi wayanya. Jadi perlu baraya ketahui bahwa walaupun namanya ini aki kering, sebetulnya di pabriknya aki ini berisi cairan, jadi tidak 100% aki kering. Tetap saja di dalamnya ada cairan berupa gel. Ini untuk cairan ini berfungsi untuk naon atunya ngaranna teh pokokna mah untuk astagfirullahaladzim, untuk membangkitkan listrik gitu lahnya. Cek bahasa ieu nama poho deui istilahna. Intinya walaupun aki kering ini ada cairan di dalamnya, jadi di pabriknya juga diisi cairan. Nah, karena biasanya cairan akinya sudah kering, maka aki ini sudah tidak bisa lagi menyimpan setrum seperti itu baraya. Nah, perbaikan ini adalah intinya memberikan kembali atau mengisi kembali cairan yang sudah kering tersebut, seperti itu barayanya. Langsung aja dibuka karena ada tutupnya, dibuka pakai cutter boleh, pakai gunting boleh, pakai obeng bolehnya. Pokoknya mah tuh bisa terlihat di video nges tutupnya dibuka mah tuh kan ada lubang-lubang untuk saluran pengisian cairan, seperti itu barayanya. Nah, untuk pengisiannya atau untuk perbaikannya kita gunakan aki sir, yaitu cairan untuk pengisian awal aki, bukan untuk pengisian penambahan aki. Jadi aki sir kalau di kemasan-kemasan mah biasanya yang berwarna merah, sedangkan untuk air aki tambahan itu berwarna biru kemasannya, seperti itunya. Nah, untuk mempermudah pengisiannya gunakan pipet ataupun suntikan gitu, karena lubang pengisiannya terbilang cukup kecil baraya. Nah, kalau sudah diisi cairan aki sir, kita langsung lakukan pengecasan. Bisa terlihat pada panel chargernya itu ada pergerakan, berarti ada pengisian. Nah, ini kita skip saja langsung. Ini setelah dilakukan pengisian selama 30 menit bertambah menjadi 13,1 volt. Jadi tadi sebelum dilakukan pengisian cairan kan hanya 11,3, sekarang sudah mencapai 13 volt. Nah, kalau sudah mencapai 13 volt, kita langsung tutup kembali lubang-lubang pengisian cairan aki tersebut. Jangan lupa karetnya juga dipasang lagi ya, karena di sana ada karet. Ini fungsinya agar karet ini sebagai penghambat supaya cairan tidak keluar, seperti itu barayanya. Supaya tidak amuratel, cek bahasa Sunda namanya. Nah, untuk menutup kembali supaya tutupnya rapat, pergunakan lem Alteco ataupun lem tetes ataupun lem Korea. Naon lah istilah nama. Inti nama ngarah pageh we tutupna gitu barayanya. Langsung ditutup. Kalau tidak rapat nya, lamun teu rapat wae bisa dibantu menggunakan lakban ataupun solasi kertas ataupun apalah, nu penting mah rapet we, inti nama ulah cairan sampai keluar, seperti itu barayanya. Kita langsung pasangkan sajanya bagaimana hasilnya setelah dilakukan pengisian cairan dan penyetruman. Dan perbaikan pun berhasil baraya. Jadi langkah perbaikan ini sebetulnya untuk menghemat biaya sebelum kita membeli aki yang baru. Sebelum kita melakukan pembelian aki yang baru, ada baiknya kita ikhtiar dulu untuk melakukan perbaikan. Semoga bermanfaat.